Mohon izin, Pak. Kami dari Pusat Teknologi Bersih, Pak. Namanya Nusa Idaman Said, Pak. Mohon izin menerangkan, ini salah satu inovasi unit pengolahan air untuk darurat, mengolah air tanah, air sungai, air banjir, air payo, jadi langsung air siap minum, Pak. Nah, jadi ini kapasitasnya sekitar 5.000 sampai 10.000 liter air siap minum. Kalau air tidak asin, ini bisa menghasilkan air bersih 20.000 liter. Jadi prosesnya menggunakan mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, reverse osmosis, dan remineralisasi. Harganya ini kalau sama hanya alatnya saja sekitar 800-an. Ya, mobilnya sekitar 450. Jadi kira-kira kalau sama pajak sekian 1,5 M lah kira-kira gitu. Kalau ya ini sudah dipakai di 5.000 liter per hari. 5 sampai 10.000. Tapi kita biasanya enggak. Jadi ini kelebihannya menggunakan pretreatmentnya pakai back filter, Pak. Nah, pengalaman di Tamiang air banjir itu kan suspendednya tinggi. Kalau pakai sand filter itu butuh air pencuci banyak, jadi tidak cocok. Kalau ini pakai back filter, begitu blok langsung ganti, cuci, ganti lagi. Nah, selain ini kita juga kembangkan yang stasioner, Pak. Kenok. Nah, itu dipakai di Timika, pesisir Sulawesi itu ada kerjasama sudah 40 unit di pulau-pulau kecil, di Lombok juga ada, di Sumbawa, dan di sekolah-sekolah, Pak. Kalau airnya tidak asin, itu ada yang lebih murah. Ya, jadi minum. Misalnya pesantren dengan 3.000 santri, itu kalau masak air 5.000 liter ya lumayan juga. Nah, ini pakai yang siap minum di galonan. Operasional cost-nya cuma 1 galon 1.000 perak. Jadi kalau beli air sulang aja sekarang sudah 7.000. Bisa, Pak. Coba pakai ini, Mas. Ini nih. Ini. Nah, ini. Soalnya kenceng, Pak, gerocoknya jadinya takut. Ya. Oh enggak, silakan. Oh, stop. Nanti banjir. Ya. Jadi airnya bakunya seperti ini, Pak. Ini air banjir seperti ini. Ya. Dulu baru dijelasin. Nah, ini cocok untuk sekolah-sekolah yang boarding gitu, Pak. Ini zaman waktu muda, Pak, Bu Mega sudah minum juga di hub. Iya, sudah lama sebetulnya yang stasioner. Oh, Ibu Mega minum masa Prabowo? Iya, Ini belum diminum, Pak? Iya. Mohon maaf, Pak. Belum. Saya tadi pegang-pegang, Pak. Oh, iya. Saya sudah 2 kali. Rasanya sama lah dengan siap minum. Karena menggunakan reverse osmosis itu. Iya. Ini sama ini sama hasilnya, sama. Oh, sekarang saya minum. Terima kasih, Bapak. Pak. Nama saya Dodi. Izinkan saya menjelaskan alat-alat kesehatan dan juga beberapa produk kesehatan. Iya, betul, Pak. Ini adalah alat bantu pernapasan untuk di daerah tertinggal yang bersifat mobile. Ini untuk pasien gangguan pernapasan yang tingkat menengah hingga ke yang tinggi, begitu. Ini ventilator, mirip dengan ventilator untuk waktu COVID. Nah, yang untuk COVID yang ini, yang kecil. Nah, ini pertama kali, ya, betul, Pak. Ini sudah dipakai di 500 rumah sakit dan sudah terdaftar di katalog. Gitu. Dan ini tidak bersifat disan. Iya, sudah, Pak, di Hasan Sadikin dan juga ada beberapa yang lain. Begitu, Pak. Betul. Berapa harga? Mungkin nanti akan saya cek lagi ya, tetapi tentunya akan lebih murah dibandingkan yang lain, begitu, Pak. Nah, ini ada implan untuk fibula, jadi untuk membantu perbaikan jaringan tulang.
begitu Pak. Lalu juga ada alat untuk untuk kali bedah saraf untuk yang penjepitan pembuluh darah, begitu Pak. Ya dipasang. Ya di saraf sudah. Ya betul. Lalu ada juga implan tulang dan gigi, di sini personalized, jadi dicetak berdasarkan per orang ya Pak, jadi untuk personal. Lalu ada juga bone graft. Nah ini juga ada alat ukur hemoglobin yang bersifat non-invasif, jadi ditempelkan di cuping telinga. Jadi tidak perlu bone graft. Tulang, iya. Untuk yang bone graft betul. Iya. Lalu ini ada Miss Happy, pengukur kebahagiaan, ini mirip dengan AI begitu Pak, untuk kesehatan jiwa. Oh gitu. Boleh. Ya. Ini vaksin hewan, ini stem cell betul Pak. Ya, Bapak, ini kosmetik Pak. Ini kosmetik. Lalu ini ada kit untuk TB dan juga meningitis. Ngecek. Iya, untuk ngecek. Jadi seseorang testing, betul Pak. Untuk testing, ini untuk meningitis. Masih dalam pengembangan Pak, kalau itu. Masih uji preklinis Pak. Masih dalam uji preklinis, betul. Nah ini obat herbal tersedatat dan fitofarmaka. Ini ada tiga yang sudah diproduksi. Obat-obat dari bahan alam Pak. Jadi ada yang untuk menurunkan anti kolesterol, lalu pemeliharaan kesehatan hati, penurunan gula darah, seperti itu Pak. Iya. Nah ini untuk kesehatan hati. Nah kalau yang sebelah kirinya ini ada, ini yang herbal semua Pak. Sedangkan ini fitofarmaka, betul. Ya. Lalu yang ini adalah bahan baku obat untuk membantu industri obat di Indonesia karena kita masih 95% impor, begitu Pak. Ya, nah ini adalah untuk vaksin dengan teknologi baru. Jadi untuk tuberkulosis, vaksin mRNA untuk tuberkulosis dengan teknologi baru. Ada juga dengue dan juga sudah dimulai. Ya, dan juga influenza Pak. Gitu. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Selamat siang Bapak.